Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di video saya. Teman-teman saya yang tersayang dan terkasih, di mana saja Anda berada, yang ada di belahan bumi ini ataupun di perantauan lah, semuanya selamat datang ya teman-teman. Saya pagi ini memberi makan nenek sambil menyuapi nenek, dan saya mau mengatakan bagaimana, kenapa kita sama-sama bekerja tapi hasilnya upahnya tidak sama. Kita perlu membahasnya ya teman-teman, dengan kita perlu membahasnya, kenapa upah kita tidak sama atau rezekinya tidak sama, sama-sama pekerjaannya sama, tidak ada bedanya seperti itu ya teman-teman. Dan saya di sini akan mengatakan bagaimana kita bekerja itu sama di Taiwan. Ibaratnya kita ada di Taiwan, majikannya menjaganya sama tapi upah kita berbeda ya teman-teman. Kita mengatakan dengan takaran ataupun timbangan itu mungkin yang paling betul itu mungkin takaran ya teman-teman. Kenapa tidak sama? Karena tidak sama itu takarannya itu memang kalau kita mengacu kepada ajaran kita bahwa Allah itu memberi kita itu sudah menurut ukuran dan takarannya masing-masing. Jadi kita intinya harus ikhlas menerima apa adanya ya teman-teman ya. Dan seperti saya, malam saya lapar, banyak makanan tapi saya nggak berani ngambil. Karena apa? Agensi saya sudah ngomong jangan ngambil sembarangan, karena di setiap sudut, ya Allah, yuk, di setiap sudut ada CCTV. Dan jangan setiap sudut ya teman-teman, di setiap sudut ada kamera. Jadi jangan sembarangan ngambil seperti itu kan teman-teman, karena sudah menurut takaran. Jadi ya manut-manut aja, ya memang seperti itu adanya, ya kita manut aja gitu. Lagian kita kan bukan untuk mencuri. Kalau kita untuk mencuri, kenapa kita harus datang ke Taiwan ya kan teman-teman? Kalau kita mau menipu, kenapa kita harus datang ke Taiwan menipu? Atau di Indonesia paling gampang menipu, dan urusan polisi bisa kita sogok dengan sambil mengasih nenek makan. Kita sogok. Kalau di sini tanpa ada sogok ada keadilan, benar-benar tanpa korupsi ada keadilan. Polisi memang mau melakukan apapun, memang polisi kalau sudah mau berbuat sesuatu apapun juga sudah tersedia teman-teman ya, seperti itu. Tidak pernah ada sogok menyogok ataupun KKN ataupun korupsi seperti yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa di mana kita mau melakukan sogok menyogok, itu tidak bisa ya teman-teman. Dan takaran kita memang ada, sudah kita kalau sudah pagi memang takaran kita 1 cangkir, ya semuanya rata 1 cangkir. Kita mau menghabiskan semuanya juga kita tidak pernah tahu. Dan Tuhan pun memberi kita rezeki itu memang sesuai dengan takaran kita masing-masing. Nanti kalau takaran kita segelas, nggak mungkin kita akan dikasih dua gelas kan, seperti itu. Intinya kita harus ikhlas dan sabar menerimanya. Seperti itu ya teman-teman. Dan kita tidak boleh iri dan tidak boleh dengki. Toh kalau ada persoalan kita bisa menyelesaikannya baik-baik tanpa harus kita marah. Pasti ada jawabannya semua itu ya kan teman-teman. Di sini saya hanya mengatakan saya sama pekerjaan saya, dan saya di sini agensi saya mengatakan kamu jangan sembarangan ambil makanan di sini, karena di sudut rumah ada CCTV-nya. Biarpun nggak ada CCTV-nya, saya lebih takut pada CCTV-nya Tuhan. CCTV atau kamera Tuhan, Allah dimanapun, biarpun orang itu tidak tahu, Allah tetap akan tahu di mana tempat kita di mana. Jadi kita tidak perlu takut pada CCTV, tapi takutlah kepada Tuhan yang selalu memantau kita 24 jam, tidak tidur non-stop. Seperti itu kan teman-teman. Kenapa kita agensi bilang seperti itu? Mungkin sebelum saya ada kejadian kan saya juga nggak tahu kan seperti itu. Ya intinya ya kalau kita sudah dikasih 1 gelas ya jangan minta 2 gelas dong, kan seperti itu. Ya teman-teman, ini hanya saya curhat teman-teman. Tapi saya memang kalau malam saya memang sering lapar, tapi saya lapar saya berusaha untuk tahan. Banyak makanan teman-teman, apapun banyak, kulkasnya aja 3, banyak makanan, tapi saya nggak berani ambil. Karena apa? Saya tidak takut dengan CCTV, tapi saya takut dengan Tuhan. Seperti itu. Semuanya ada jawabannya, semua ada ada penyelesaiannya kan, seperti itu ya teman-teman.
belajar kita menerima keadaan, belajar kita ikhlas walaupun kita sebenarnya memang lapar. Ini adalah majikan saya yang paling pelit, tapi saya juga nggak mengatakan memang sudah sifatnya seperti itu kali kan gitu. Dan memang juga orangnya tidak sembarangan ambil punya orang kayak gitu. Lebih baik saya beli daripada saya mengambil makanan orang, sebab akan dari darah dan daging dan akan membuat diri saya negatif. Makanan yang diambil tanpa izin itu akan menjadi darah dan daging, dan kita mempunyai pikiran negatif seperti itu ya teman-teman. Ini hanya curhat teman-teman, dimana kita kamera dunia itu saya kira nggak penting, yang penting itu kamera Tuhan seperti itu. Kalau kita masih berani dan bisa masih punya iman, insya Allah teman-teman saya di mana saja berada, di perantauan, di belahan bumi manapun saja masih punya iman yang kuat ya teman-teman. Biar kita pulang dalam keadaan baik-baik saja, semuanya bisa diselesaikan, bisa dibicarakan seperti itu ya teman-teman. Ini saya sambil ngasih nenek makan teman-teman, makan pagi ya, sedangkan saya masih belum sarapan, nggak tahu mau sarapan apa seperti itu. Mungkin juga minum kopi kalau ada kopi ya teman-teman ya. Lebih baik kita beli dengan uang kita sendiri, ataupun kita menyisihkan gaji kita sebulan kalau bisa seperti itu ya teman-teman. Ini hanya curhat pagi teman-teman. Saya bukan mengatakan saya kelaparan, tapi memang saya setiap malam itu kelaparan karena sore saya hanya makan bubur. Di sini saya, daripada saya makan dengan minyak babi, di sini semuanya pakai minyak babi teman-teman, daripada saya dengan minyak babi lebih baik saya makan bubur sama nenek itu tanpa ada minyak, tanpa ada apa, dan saya yang masak, yang lainnya bukan saya yang masak seperti itu ya teman-teman. Teman-teman maaf ya, ini hanya curhat. Mungkin teman-teman juga mengalami seperti saya, tapi saya alhamdulillah ikhlas. Mudah-mudahan ini adalah penantian saya dan akan menemukan sesuatu yang lebih baik. Intinya saya ingin pulang dan saya ingin umroh, itu aja. Tapi saya juga akan menyelesaikan masalah saya yang ada di Taiwan sini. Nanti suatu saat saya pun akan mengunggahnya ke Facebook, ke YouTube, bahwa saya punya masalah, dan akan saya beritahukan pada teman-teman semuanya. Saya akan mendoakan teman-teman saya semua, dan kita saling mendoakan ya teman-teman. Saya akan mendoakan teman-teman saya semua. Terima kasih atas subscribe-nya dan melihat video saya. Terima kasih teman-teman, semoga Allah yang akan membalasnya. Insya Allah saya akan pulang ke Indonesia dan saya akan umroh insya Allah, karena saya melihat ada peluang untuk itu. Insya Allah saya akan menyelesaikan masalah saya di Taiwan dan saya akan pulang ke Indonesia dan saya akan umroh insya Allah. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan saya akan doakan teman-teman saya semuanya, semoga teman-teman juga seperti apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan ya teman-teman. Terima kasih karena waktu saya sibuk teman-teman, ini waktu mulai start work, mulai bekerja, saya akhiri di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaijian, I love you.